Ya, terima kasih sekali ya. Saya tadi membawa contoh Exodus ya. Di dalam Bible dituliskan sangat detail. 600.000 orang lelaki itu. Bahkan ada sekitar berapa persen yang masih tinggal di Egypt. Gitu. Ya, kemudian logik saya berkata begini. Ini saya kutipkan dulu perkataan dari apa namanya yang bisa sempat ini ya saya kutipnya dari Bapak Stephen Gabriel Rosenberg. Siapa itu Bapak Stephen Gabriel Rosenberg? Adalah senior fellow at Albright Institute of Archaeological Research Jerusalem. Ya. Perkataannya begini. The Exodus is so fundamental to us and our Jewish sources that is embarrassing. Dia bilang Exodus itu adalah sangat fundamental bagi kita dan bagi sumber-sumber Keyahudian. Tetapi di sisi lain itu sangat memalukan. Memalukan apa? That there is no evidence outside of the Bible. Bahwa tidak ada satupun bukti di luar dari Bible to support it, ya, untuk mensupport akan hal itu. Gitu. Nah, sampean tahu di di Yerusalem itu ada museum ya. Di museum ada satu ruangan yang dikhususkan untuk kejadian Exodus itu. Logikanya begini. Dikatakan di dalam Bible 600 orang, ya, belum lagi tentunya perempuan dan anak-anak gitu. Dan ada beberapa saintis yang menghitung ya kurang lebih 2 juta orang. Gitu. Kurang lebih 2 juta orang akhirnya dengan hitung-hitungan itu gitu. Melalui terjadi dalam satu event gitu. Sementara di Mesir itu ya ada berbagai macam artefak ribuan, puluhan ribu segala macam bla bla bla, baik tulisan kuno, ya, peninggalannya Pharaoh dan segala macam hal-hal yang sifatnya ancient. Tapi tidak satu pun menyebutkan kejadian Exodus. Oke. Yang ada menyebutnya justru malah di Islam gitu. Kejadian yang kurang lebih familiar gitu. Mungkin anggaplah menjiplak gitu kan plagiat. Tapi yang menjadi masalah karena Bible mengklaim dengan angka-angka gitu. Dan kemudian dikatakan bahwa karena ini mereka lebih tahu tentang ini mereka. Sementara hasil penelitian arkeologi tentang orang-orang yang jauh lebih ancient dari Moses itu bisa ada bukti arkeologinya gitu. Apalagi dengan 2 juta orang ini gitu. Kenapa untuk 2 juta orang ini tidak ada satupun arkeologi? Nah, jadi di dalam Bible digambarkan begitu besarnya, tetapi histori menolaknya gitu. Ini Pak yang menjadi masalah tunggu dulu Pak, saya belum sampai kepada poin saya. Supaya Bapak jangan miss poin saya. Jadi di dalam event yang sedemikian besar ini justru hal lain yang lebih ancient bisa ada gitu. Tapi yang jauh lebih dekat ini detail itu tidak ada gitu, tidak menunjukkan detail itu. Gitu. Kemudian Al-Quran justru tidak menyebut detail gitu, bahwa ada kejadian itu saja. Dan Al-Quran mengatakan zirrimatun qalil, mereka itu sedikit gitu. Kalau sedikit ya tentu lebih masuk akal kalau mereka waktu Exodus itu cuma sedikit orang gitu. Pak, jadi ini udah mulai Pak ngomongin Bapak jadi ya Pak. Kenapa saya bilang ini contoh. Sejarah itu ini contoh maksud saya. Sejarah itu melengkapi kitab ajaran sebenarnya, bukannya sebagai premiernya. Premier itu ajaran Tuhannya itu sebenarnya, bukannya sejarahnya. Sejarah itu hanya sekundernya. Ada bukti sejarahnya Pak? Ada. Siapa bilang nggak ada? Bukti sejarah Exodus. Saya share screen. Saya kasih lihat buktinya. Silakan kalau pemikiran itu gini bro ya. Silakan. Kalau masalah YouTube. Ya gini. Jadi memang betul itu pertanyaan Pak Sumarlin, Pak Aladin. Kristen. Poin saya ada. Bentar, saya mau bicara. Tadi yang bilang mau share screen boleh, tapi jangan dari YouTube ya teman-teman. Jadi aku anggaplah kitab ini palsu. Menurut aku ya, daripada capek kita ngomong. Anggaplah palsu. Lalu kandungan di dalam itu kita terima. Jangan langsung mengatakan palsu. Benar apa tidak, kita lihat isinya. Sesuai enggak dengan sejarah, sesuai enggak, ada buktinya enggak. Yang dicatat orang-orang terdahulu itu ada buktinya enggak. Gitu. Lanjut. Ya begini Pak Domba. Di Alkitab itu kita ada berbagai macam testing yang dilakukan oleh para cendekiawan. Testing pertama adalah testing bibliografi, yaitu berupa manuskrip. Testing kedua adalah tes fakta sejarah. Benar nggak yang diceritakan di Alkitab itu ini ada bukti-bukti mendukung arkeologi seperti yang tadi saya ceritakan soal Yesus Kristus. Kemudian testing ada lagi testing carbon dating, ada external testing. Nah yang ditanyakan oleh Pak Sumarlin dan yang ini Pak Domba benar sekali soal bukti-bukti sejarah. Apakah itu mendukung? Dan itu ada. Misalnya salah satu yang disampaikan oleh Pak Sumarlin mengenai Exodus. Nah ini saya share screen. Kita punya bukti arkeologi. Saya share screen kalau bisa ini. Betul valid yang Pak Sumarlin katakan. Salah satu yang dijadikan ini oleh para arkeolog ilmuwan soal Exodus. Makanya Exodus itu ada dua tanggal Pak. Ada dua teori. Teori tanggal Exodus yang lebih muda sama teori tanggal Exodus yang lebih tua bagi para ahli. Tapi ini Pak Sumarlin tanggal 24 Maret 2022 ditemukan oleh Associates for Biblical Research itu
sebuah tablet yang ditemukan di Gunung Ebal itu waktu Joshua mempersembahkan membuat suatu mesbah di Bukit Ebal setelah keluaran dari tanah Mesir itu ditemukan, Pak. Ini baru tanggal 24 Maret nih. Di situ di inskripsi ini ditemukan kata Yahweh. Ini, Pak. Ini membuktikan sehingga ditulis di sini apa konsekuensi dari penemuan ini, Pak. Ini ditemukan zaman tunggu nih. Umurnya diperkirakan berusia antara 1400 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Konsekuensi dari ini itu adalah menggugurkan teori yang mengatakan keluaran itu tidak pernah ada. Itu satu. Kedua juga menggugur teori yang mengatakan bahwa tanggal yang lebih mudah terjadi. Ini, Pak. Mana ya saya kasih lihat ini buktinya ini. Ini tadi buktinya, Pak. Bapak silakan Google. Itu sudah barusan dikeluarin pengumuman press release oleh Associates for Biblical Research penemuan di Gunung Ebal. Kemarin tanggal 24 Maret. Memang masih baru. Ini yang pertama. Kemudian kalau kita bicara sendiri nama Yahweh. Begini, Pak. Ini ditemukan yang Bapak. Kenapa, Pak? Silakan. Silakan dulu, Pak. Saya hanya khawatir lupa poin Bapak. Silakan. Misalnya kita juga menemukan bukti di inskripsi prasasti Mesa itu Raja Moab itu menuliskan Yahweh dalam huruf Paleo Hebrew itu bahwa Yahweh adalah Tuhannya orang Israel. Yang Moab ini disimpan di Museum Louvre, Prancis. Banyak, Pak. Ini penemuan selanjutnya yang di Kuntilet Ajrut sama di Kirbet Elkom. Itu ditemukan inskripsi yang menuliskan nama Yahweh sesuai dengan yang ditulis oleh Musa. Misalnya di sini, Hakim-Hakim 5, Demian Deborah atau di Ulangan, Tuhan bergerak dari Seir. Kenapa Seir? Karena di inskripsi itu ditemukan Yahweh dari Seir. Sesuai, Pak, dengan yang di Alkitab. Ini misalnya di Musa, Ulangan, doa Musa, berkat Musa ya. Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Di Habakuk, Allah datang dari negeri Teman. Nah ini kenapa? Karena di inskripsi ini ditulis bahwa Yahweh dari Teman, Yahweh dari Seir. Itu, Pak. Iya. Ini, Pak. Nah ini satu lagi, Pak. Sebentar ya. Satu lagi, Pak. Sebelum Bapak tanggapin. Sebentar ya. Saya share lagi nih satu. Sebentar, Pak. Nah, bahkan nama Israel pun sudah muncul, Pak, di prasasti Mesir. Ini, Pak. Arkeologi nih. Fine. Nah inilah prasasti Mesir dari prasasti dikenal dengan prasasti Manerta itu yang membedakan antara orang Israel sama orang Kanaan. Makanya disebut dengan prasasti Israel. Itu tahun 1230 sebelum Masehi. Nih, kemudian ini lagi bukti-bukti lainnya ya. Kota Sekem, Piton, Israel, ada semua di inskripsi. Jericho, kota Jericho, reruntuhan Jericho ditemukan, Pak. Saya sudah lihat juga pembahasan tentang Jericho langsung dari arkeolognya. Temple of Ramses III, gitu, Pak. Itu ya, Pak ya? Iya. Kalau kaitannya dengan kota Jericho, saya sudah menonton. Yang menuliskan soal sudah menonton, ya. Dan ini menyelisih kisah Joshua ya. Itu yang kesimpulan dari arkeolognya. Iya. Jadi gini, yang saya ingin katakan, saya tidak mengingkari secara teologis, saya tidak mengingkari kaitan dengan Exodus. Saya tidak mengingkari. Hanya saja satu kitab menggambarkan sedemikian besar enormous angka-angkanya gitu orangnya. Kemudian kalau kita mengatakan ditemukan inskripsi ada bertuliskan Yahweh, itu tidak menjadi ukuran bahwa kata itu bisa menunjukkan jumlah orang itu sedikit atau banyak gitu kan. Seperti itu. Justru kalau orang banyak orang, tentu akan lebih banyak 2 juta orang loh, Pak. Dari hitungan scholar ya. Kurang lebih. Bapak udah pernah nonton video ini, Pak? Ditemukan Gunung Sunai yang sebenarnya di ini. Ini apa? Silakan, Pak. Ini di Jebel Lawas ya. Jebel Lawas ya. Ya saya tahu. Iya. Saya mengatakan bukan eventnya yang saya ingkari secara teologis. Saya tidak mengingkari bahwa itu di Jebel Lawas itu kalau Bapak lihat bukti-bukti peninggalan itu memang banyak sekali, Pak. Bisa jutaan orang, Pak. Benar. Pak. Bapak bukti-bukti kereta-kereta Firaun. Bapak sabar dulu, Pak. Yang di Jebel Lawas. Ya, saya sudah lihat Jebel Lawas dari YouTube. Begini, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak terjadi. Kenapa saya mengangkat kaitannya tentang sejarah? Karena tadi ada statement Pak Domba bahwa ukurannya sejarah. Dan memang kebanyakan teman-teman saya ajak diskusi itu sejarah gitu. Ya, hanya saja saya sering mengatakan yang sejarah yang teman-teman maksud itu apa. Misalnya saya berbicara dengan teman A begitu. Yang teman maksud sejarah itu apa gitu. Kalau yang saya maksud sejarah, kalau
teman-teman orang sejarah, berarti secara saintifik gitu, yang tentu di dalamnya banyak akseleri keilmuan yang diterapkan padanya gitu. Ya. Dan kalau kita bicara tentang konsensus para historian, ya, konsensus para historian nanti bisa saya carikan linknya karena saya itu gunakan untuk konsumsi pribadi ya, bukan konsumsi untuk mematahkan argumen orang. Ya, karena ini adalah my journey of faith gitu, tentang perjalanan faith saya gitu. Jadi makanya saya berdiskusi bukan untuk menunjukkan ini loh dan ini. Nah, tapi kalau kemudian ada teman menyampaikan argumen bahwa begini begitu yang mungkin berbeda dengan apa yang saya dapatkan, ya saya tentunya akan memberikan ini cek gitu kan. Sama dengan Bapak memberikan saya tadi tulisan-tulisan itu. Makanya saya langsung chat nomor saya gitu supaya dibagikan ke saya share-nya gitu, supaya untuk saya mengecek gitu. Itu sudah dikirim Seperti itu. Oh, ya. Itu Ya, dari saya Yerusalem Post. setuju sama Pak Sumarlin, karena itu hanya sekunder, pelengkap dari ajaran itu yang buat. Setuju saya setuju bahwa kaitannya dengan arkeologi itu masalah sejarah dulu, Pak. Kita harus ngomongin to the point-nya dengan ajaran, Pak. Maksud saya di situ. Ini. Iya, di dalam Bible diajarkan bahwa jumlahnya besar gitu, minimal 600.000 orang gitu. Seperti itu gitu. Kita mau ngomongin sejarah, Pak. Dan di satu kitab ada yang mengatakan sedikit gitu. Gini. Kan Kita gitu. ngomong gini. Kita ngomong dari awal aja. Menurut ajaran Bapak, Allah pernah menurunkan kitab Zabur, Taurat, sama Injil. Benar, Pak? Ya, benar. Karena dirubah-rubah, jadi digantikan kitab Quran. Benar? Tidak ya, bukan karena dirubah-rubah, karena memang bukan diniatkan. Kalau secara teologis saya bicara ya. Tapi bukan ajarannya salah, bagaimana? Bukan karena dirubah-rubah, cuma karena memang tidak diniatkan untuk survive ajaran itu. Maksudnya detail-detail itu. Jadi ajarannya lebih kalah bagus dibanding Quran gitu. Yang baru, terakhir. Tidak, hikmah yang saya pahami bahwa hikmahnya itu adalah bahwa manusia itu evolve over time gitu. Jadi ada sekarang wahyu itu gini, dari zaman pencipta kita, ini anu dasarnya ya, ide dasarnya bahwa pencipta kita, manusia ini kan berkembang sepanjang waktu gitu. Nah, ada pencipta kita menilai ini cocoknya ini diberikan ini, di zaman ini diberikan ini, di zaman ini diberikan ini. Kemudian sampai untuk seterusnya gitu. Saya ngerti. Sekarang Pak, kalau Bapak bilang dari itu dikeluarin kitab lagi, itu berarti Allah itu tidak menjaga kitabnya dia yang pernah diturunkan, Pak. Kenapa saya bilang tidak bisa? Karena buat apa dia mengeluarkan satu kitab lagi? Apakah kitab yang baru itu lebih baik dari kitab yang sebelumnya? Itu harus kita cari, Pak, di situ, Pak, sebenarnya. Kalau kitab itu lebih baik dari yang sebelumnya, oke, kita bisa terima itu, Pak, maksudnya. Cuman apakah Quran itu lebih baik ajarannya dibanding yang Taurat dan Injil itu? Bapak pun bingung pasti. Karena Taurat, Injilnya nggak ketemu sampai sekarang. Bapak nggak tahu mana kitabnya itu kan? Bener kan, Pak? Gantian dong, dikit aja. Bentar, aku mulai, Pak. Baru juga nanya. Ya, halo. Ya, silakan dulu Pak di ini poinnya. Saya coba mencerna poinnya gitu. Nah, makanya gini. Kalau dari situ aja kita membandingkan, tadi pun Bapak bilang bahwa kalau Quran itu langsung dari firman Allah, kalau yang Bible itu dari tulisan manusia. Sekarang kita bandingkan dulu aja, Pak. Apakah yang ditulis manusia kenapa bisa lebih baik daripada yang langsung dari Tuhan? Kita bahkan aja begitu. Kenapa yang langsung dari firman Tuhan nggak lebih baik daripada yang ini, dari yang Bible yang ditulis manusia? Kita harusnya bisa berpikir, Pak, nggak mungkin Tuhan kalah sama tulisan manusia. Logikanya seperti itu. Bisa maksud saya, Pak? Ya, saya bisa nangkap maksud sampean ya. Dengan logik itu gitu. Apakah Quran itu ajarannya lebih baik daripada Alkitab itu? Makanya saya katakan ya, kalau saya membaca Bible, itu kalau dari sudut kacamata Islam itu sangat Islami gitu. Kalau dibaca kepada ranah pemahaman Islam, Quran itu lebih baik daripada yang lebih Islami itu tadi yang Bapak anggap. Kita harus komparasikan by one dong kalau gitu. Ya, ajarannya baik-baik ya. Sama-sama dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ini itu. Loh, ya. Salah dong Pak kalau Bapak ngomong begitu, Pak. Kalau secara spesifik jauh lebih baik, jauh lebih lengkap. Nah, berarti di dalam keislaman lebih baik daripada firman Tuhan langsung, Pak. Firman manusia jauh lebih baik daripada firman manusia langsung. Firman manusia lebih baik daripada firman yang langsung kata Bapak dari Allah itu. Justru saya ingin bertanya dari mana sampai bagaimana caranya sampai saudaraku ini bisa sampai pada konklusi itu gitu. Nah, sekarang kita perbandingan, tadi kan Bapak bilang. Nah, ya itu metodenya yang ingin saya ketahui gitu. Saya ingin mencoba metode itu karena metode yang saya jalani itu justru berbeda dengan teman-teman gitu. Tadi kan Bapak bilang bahwa di Bible itu ditulis manusia, benar? Dengan bimbingan Roh Kudus. Ya, itu kan klaim dari teman-teman gitu. Ya, Quran itu. Ya oke, kita nggak usah ngomong ada Roh Kudusnya, dari manusia aja dah langsung dah. Saya enggak, kalian teman-teman diilhami oleh pencipta kita. Saya bilang gini, oke. Terus yang Bapak punya langsung dari Allah kepada Jibril, kepada Muhammad, benar? Wahyu langsung loh. Benar? Iya. Apakah Al-Quran itu lebih baik daripada Alkitab itu yang ditulis manusia itu? Kalau yang saya ketahui lebih baik ya.
Al-Quran lebih baik. Iya. Di mananya Al-Quran lebih baik daripada yang Bible coba? Yang ajaran Yesus itu coba itu manusia. Iya, lebih baik satu. Pertama, diajarkan fondasi dasar. samamu, gini enggak Pak? Apakah di Bible itu diajarkan bencilah samamu yang tidak seagama dengan tidak sepaham denganmu? Ada? Gimana? Apakah Halo? Alkitab, Putus suaranya, Pak. apakah di Alkitab diajarkan bencilah orang yang tidak aliran samamu? Di dalam Islam juga tidak begitu ya. Ada tertulis bukan berarti seperti itu pemahamannya. Bahkan dikatakan, gini, Pak. Tunggu dulu. Makanya saya katakan, saya ingin tahu metode sampean. Tunggu dulu. Saya ingin tahu metode sampean sampai pada konklusi itu gitu. Dan saya ingin coba mencari metodenya. Iya, kayak gini aja. Begini Pak. Tadi kan Bapak bilang itu yang ditulis oleh manusia. Oke, saya ikutin pikiran Bapak. Tapi kenapa yang ditulis manusia lebih baik daripada yang Quran yang langsung dari firman Allah itu? Itu yang saya mau tanya. Bapak apa yang apakah Quran itu bisa tambahkan poin ini Pak Sumarlin, biar Pak Sumarlin terbuka gitu. Gini loh. Ketika misalnya di dalam Alkitab Anda ya, sederhana aja, nggak usah panjang lebar soal tauhid, Tuhan apa, Tuhan tidak bukan manusia atau dan bla 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 itu. Itu kadang narasinya retorika juga kadang. Jadi kita ambil kesimpulan begini saja, Pak Sumarlin. Ketika di dalam sederhana, nggak usah melebar kemana-mana. Dan sesuatu yang tidak penting selalu teman-teman Sumarlin atau Pak Sumarlin cara berpikirnya bahwa itu tidak terlalu penting. Menurut saya itu sangat sangat saklek kalau misalnya itu tidak terlalu penting gitu maksudnya. Gini loh, contoh di dalam Alkitab Anda mengatakan Yesus itu lahir di bawah pohon kurma, misalnya Isa lah lahir di bawah pohon kurma. Bagaimana mungkin di kitab Injil, keempat Injil yang menulis bahkan dari inskripsi di luar kitab Injil misalnya mengatakan bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem dan itu sudah dinubuatkan di kitab Mika 5 ayat 1. Hai Bethlehem, engkaulah bukan yang terkecil. Dari keturunan Yehuda, engkau akan dibangkitkan di sana sejak dulu kala, sejak purbakala. Yang perlu dikritisi itu yang perlu dikritisi. Mengapa kitab Anda mengatakan, kita gak usah ngomong penyalipan dan sebagainya lah, mulai dari kelahiran lah, gitu maksudnya. Mengapa kitab Anda mengatakan lahir di bawah pohon kurma, sementara di Bethlehem tidak ada pohon kurma? Gitu logikanya gitu. Jadi kita enggak yang melebar kemana-mana soal retorika. Baik, saya jawab argumen itu, Pak. Membuat retorika gitu maksudnya. Jadi baik, saya jawab argumen itu. Mengapa Tuhan Anda mengatakan itu kesalahannya? Secara tulisan manusia, secara sejarah, Tuhan kok salah? Gitu. Itu maksudnya. Kesalahan yang terkecil itu aja. Nggak usah melebar yang panjang yang kemana-mana gitu maksudnya. Itu loh. Bagaimana bisa salah gitu? Sedangkan keempat Injil mengatakan lahir di Bethlehem. Empat orang penulis itu lebih sinkron, dua-duanya mengatakan ya hal yang sama. Sedangkan kitab Anda ujuk-ujuk datang dari Tuhan yang katanya mengaku benar, mengatakan dari lahir di bawah pohon kurma. Itu aja sederhana, gak usah yang lain-lain dulu. Yang lain tuh kalau ngomong yang lain tuh jelas tentu berbeda. Apalagi dari kisah penciptaan, dari kisah Abraham, dari kisah Yakub, kisah Musa, kita harus membandingkan dua kitab. Kitab Kristen ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan Anda membandingkan dengan kitab Yahudi dari kitab Kejadian sampai Meliaki. Itulah yang Anda lihat gitu. Mengapa ini begini dan mengapa itu begitu? Kalau soal ngomong ketauhidan, kejawen pun agama Badui pun semuanya mengatur loh. Jadi jangan mutar kembali ke sana. Mohon waktu karena jam terwaktu. Ya, jadi Pak Arjuna tadi menyampaikan jangan mutar-mutar ketahui dan segala macam bla bla. Ya, justru itu inti ajarannya keislaman gitu. Itu pondasi dasarnya. Makanya kita bicarakan pondasi dasarnya. Saya bilang tadi, ketika ada kesalahan, kesalahan itu yang perlu dibenarkan. Bagaimana Tuhan Anda terus kedua, baik, saya akan jawab argumennya. Mengapa Tuhan Anda mengatakan lahir di bawah pohon kurma? Itu salah gitu loh. Kok Tuhan bisa salah? Nah, ya justru tadi ada argumen Pak Arjuna mengatakan bandingkan dua kitab gitu kan. Dibandingkan dua kitab. Sekarang pertanyaannya dengan apa membandingkan sehingga Pak Arjuna pujuk-pujuk mengatakan bahwa itulah yang historikal satu kitab itu gitu. Tentu ada ukuran eksternal tentunya, ya kan? Makanya saya bilang ini secara Pak, saya nggak mau. Ini Pak, ini loh Pak Arjuna tadi justru mengatakan. Dengar dulu. Satu hal lagi yang saya mau katakan. Semua para nabi, kalau saya diajak dengar dulu. Semua para nabi itu ketika dia melakukan tanda baru dipercaya sebagai nabi. Itu pertama hal yang Anda harus pikirkan. Tapi kalian selalu berretorika. Itu kan hanya para nabi yang terdahulu dan sebagainya. Itu kan retorika namanya. Yang tidak ada landasan hukumnya gitu. Baik, saya akan jawab itu. Satu-satu. Tolong juga saya dikasih kesempatan. Ya, jadi supaya teman-teman memahami poin saya gitu.
Karena kita Nah, di sini silakan. sedang berdiskusi. Jadi gitu. kita ambil yang Bukan- begini, ambil yang terkecil saja ketika lahir, jangan panjang lebar retorika dan sebagainya seterusnya. Saya bukan retorika ya. Sekarang how did you prove it? Gitu. Bagaimana Anda membuktikan bahwa dia lahirnya di Bethlehem, di bawah apa namanya, di dalam palungan segala macam? Kecuali selain bahwa itu adalah satu keyakinan teologis gitu kan. Sudah diteliti. Saya katakan saya bilang mencarinya di itu sumber-sumber bawa liberal. dulu, Pak. Jangan bawa Yang sejarah tidak dulu. menyatakan demikian. Kita bongkar itu lah. Sekarang bawa apa kalau gitu? Apa yang kita jadikan ukuran kalau gitu? Kalau Saya jawab. kalau begitu Bible ukurannya, ya berarti. Saya jawab, Pak. Ya kalau Saya begitu minta- ini cerita gitu kan. Kita tes berdasarkan fakta sejarah. 1. Kedua, arkeologi. Ketiga, sains. Ini yang dilakukan kepada Alkitab. Keempat, bibliografi. Terus yang dibilang Bapak tadi itu, internal test soal doktrinal. Ajaran bahwa ajaran cinta kasih, ajaran Alkitab itu lebih kasihlah musuhmu. Itu tes doktrinal. Mana yang terbaik? Tapi oke lah, kalau dua-duanya klaim semua itu yang terbaik. Semua mengajarkan yang terbaik. Sekarang saya minta tes fakta sejarah. Kita bandingkan dari inskripsi. Buktikan, Pak, dari segi inskripsi. Mana manuskrip Bapak? Tunjukin yang asli. Misalnya gitu, Pak. Ayo, kami punya manuskrip asli. Kemudian tahun penulisannya kapan? Jarak antara kejadian sama dengan manuskrip pertama kali timbul. Kita buktikan. Ini kita bicara ilmiah. Kita nggak bicara teologis lagi. Teologis belakangan. Seperti kata Pak Domba kecil, kita buang iman kita. Sekarang kita bicara sains. Buktikan dari segi inskripsi, manuskrip. Buktikan dari tanggal susunan kitab kita. Baik. Buktikan dari Baik, proses kanonisasi, Pak. Dari Baik. kanonisasi. Buktikan dari arkeologi, Pak. Ada Baik. nggak arkeologi, Pak? Baik. Yang mengatakan bahwa misalnya ya soal Isra Miraj, terus arkeologi yang mengatakan dari sumber Ibrahim eksternal ya, Ibrahim Pak, ya. Kami minta dari sumber eksternal, bukan dari sumber internal. Baik. Tetap kita Terima kasih Ibrahim sekali Ibrahim Pak. Iya. Pak siapa ini Pak Gitu Salam loh. ya. Pak Salam, Iya, terima kasih sekali Pak Salam ya. Itu maksudnya. Mungkin Pak Salam lupa statement saya sebelumnya ya. Kaitannya tentang historical event. Ya. Detail-detail itu, kayak kalau kita bicara tentang teologis, detail-detail itu kita bisa meyakininya secara teologis. Seperti Bapak meyakini tentang detail-detail ini kita bicara. Meyakini misalnya Exodus itu 600.000 orang. Ya. Yang mana event itu di dalam Al-Quran dikatakan cuma sedikit gitu, bukan sebanyak itu gitu. Terus Bapak meyakini lahir di di Palungan, satunya mengatakannya di bawah pohon kurma. Detail-detail ini saya katakan sebelumnya, kaitannya tentang detail-detail, Pak. Orang hanya bisa meyakini teologisnya berulang-ulang kali saya bilang gitu. Ini berulang kali saya bilang, baik Kristen maupun Muslim hanya bisa meyakininya secara teologis kaitannya Oh enggak, tentang Pak. detail. Beda. Kami tidak hanya secara Nah, teologis, baik. tapi harus berdasarkan Baik. akal Baik. sehat, logika, dan berdasarkan fakta sejarah. Kita nggak bisa, Baik. kita nggak. Baik, tidak kalau ini argumennya saya pegang ya. Baik. Misalnya Saya akan gini, senang sekali benarkah- kalau diajari hal seperti ini gitu. Iya. Ya. Benarkah ada Yesus hilang pernah lahir saya- di dunia ini? paling- Itu loh, Pak. Saya akan cek. Misalnya. Gitu. Kalau event secara global, Pak, ya event secara global historian sepakat ya. Baik Jesus maupun Muhammad itu historian. Kalau historian bukan kaitannya historian dengan Jesus maupun Muhammad, mostly ya saya bilang mostly sepakat akan adanya hal itu. Kalau yang saya tahu, Sumber Pak, ya, eksternal kaitan Kalau- dengan kalau Muhammad yang saya lihat itu bahwa kalau dari- Bapak tahu, dari- ya. kalau dari keyakinan Bapak, itu hanya berdasarkan standar Islamik naratif. Ini saya bukan dari YouTube ya videonya langsung saya karena saya screenshot. Ini perkataan dan gitu. Jadi gini Pak, apa yang kita bicarakan ini setelah kita bicara ini saya itu ngecek gitu Pak. Setiap kita habis diskusi itu saya ngecek gitu. Jadi saya bukan datang cuma untuk menghabiskan waktu saya karena saya kayak orang kebanyakan waktu luang dan segala macam tidak. Oh iya, I'm checking misalnya gitu. soal kapan. Jadi saat bapak-bapak sekalian mengatakan jangan bawa histori, tapi ujung-ujungnya juga ke histori gitu. Saya ngecek soal histori gitu. I'm checking. Makanya kesimpulan saya bahwa kaitannya dengan event secara historikal, secara umum bisa kita cek gitu. Tetapi kaitannya tentang detail-detail itu yang Anda kesulitan menceknya gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ada dua kitab. Pak. Misalnya Musa. Kemudian ada dua kitab. Taurat sama kemudian Injil turunnya bersamaan. Itu kan. Kemudian ada dua kitab ya, yang satunya menulis detail-detail historis. gitu. Kemudian ada dua kitab yang menuliskan satu detail-detail, ya satunya menuliskan begitu detailnya gitu. Ya enormous detail gitu. Saya contohkan tentang Exodus tadi. Gitu. Jabal Lawas saya tahu Jabal Lawas, tapi 2 juta orang di situ, ya. Berapa lama dia situ? Tentu akan berpindah juga, nggak mungkin dalam pada waktu itu tidak beranak pinak segala macam. Kenapa event itu tidak akan sebesar itu gitu.
Ini saya Event bawakan. tidak berbanding lurus dengan jumlah orang, Pak. Bapak teorinya salah, Pak. Event tidak berbanding lurus dengan jumlah orang. Catatan sejarah tidak berbanding lurus dengan jumlah orang. Siapa yang ngomong kayak gitu, Pak? Historian mana yang ngomong kayak gitu, Pak? Bapak mengada-ngada, Pak. Bapak bikin teori asal-asal. Nggak ada itu historian bilang bahwa jumlah artefak sejarah harus berbanding lurus dengan jumlah orang. Salah besar itu, Pak. Adanya catatan itu sudah membuktikan bahwa kejadian itu terjadi. Dan ada bukti artefak terhadap itu. Ada nggak sekarang saya tanya bukti artefak si Abraham pernah ke Mekah? Nggak ada sama sekali, Pak. Satu pun nggak ada. Sudah, Pak ya? Halo? Silakan. Nggak ada suaranya, Pak. Halo? 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 Ya. Mungkin Silakan, Pak. Silakan. Saya mencoba menangkap poinnya, Pak. Silakan. yang tadi aja dulu, Pak. Kembali ke ajaran dulu dah, Pak. Saya kalau ngomongin sejarah makanya saya bilang akhirnya satu bisa ngeliat sana, satu ngeliat. Kita ngomongin ajaran nggak bisa lari, Pak. Tadi Bapak kan saya bilang Bapak bilang Quran itu ajarannya lebih baik dari yang sebelumnya. Terus makanya saya mau Iya, tanya. karena mengajarkan seluruh aspek kehidupan kita ya. Oke. Seluruh aspek Sekarang kehidupan. gini, Bapak bisa coba buka QS Dari 9 posisi point of view saya ya. Ya, sekarang kita gini aja bandingkan. Apakah di QS 9123 itu coba Pak, buka Pak. Quran 9123 coba. Apakah ini lebih baik daripada ajaran Bible? 9. Ayat 123. Ternyata karena ada tertulis seperti itu, oh berarti begitu itu yang harus dilakukan gitu. Ya sekarang enggak, Bapak jelasin dulu ya coba dari ayat ini gimana Pak? Iya, Ini kan ayat itu Allah. begitu ya. Kaitannya tentang ini ayat ini kaitannya tentang yang disebut orang-orang beriman di sini adalah Rasul dan para sahabatnya. Yang mana Nah, orang-orang di sekitarnya saat itu saat berlaku keras terhadap mereka. Gitu. Di mana Islam diperanginya Pak? Kalau mereka bilang berlaku keras, di mana ada kata ketika kamu diperangi? Yang di sekitarnya mereka ya, kaum musyrikin ya. Orang Yahudi yang berkhianat, perjanjian Hudaybiyah dikhianati. Nah, gini Pak. Bapak juga udah mulai. Ini, Pak. nah ini yang saya bilang, metode Islam. memahami Islam ala Aladin itu seperti apa, ternyata berbeda dengan metode memahami yang saya lakukan gitu, yang saya jalani gitu. Memerangi Pak. Apakah musyrikin itu memerangi? Enggak, sampai kabur kita dari Rasulullah kabur dari Mekah. Di ayat ini apakah musyrikin memerangi? Iya. Buka tafsirnya. Kita lihat tafsirnya coba. Iya, tafsirnya mantap. Bapak kalau ngomong makanya saya bilang Bapak membela boleh Pak. Cuman akhirnya Bapak yang kejedot sendiri dengan argumen Bapak sendiri nantinya Pak. Tafsir itu udah paling benar tuh. Nah ini juga metode, makanya saya katakan tadi metode cara memahami itu tafsir itu udah paling benar. Tidak ada kami memahami seperti ini. Karena kalau Bapak ngikutin tafsir, ikutin yang tertulis. Berarti kalau Bapak tidak benar. Astaga. Ngarang sendiri dia berarti udah Pak. Udah ngarang sendiri tuh Pak. Iya sekarang gini, Bapak dari ayat itu langsung letter-letter kan. Sekarang kita lihat ke tafsir. Tafsir nggak mau, jadi mau ikutin apa lagi Pak kalau bukan begitu Pak? Makanya saya bilang tadi, kaitannya tentang pengajaran pemahaman Islam disebut dengan manhaj atau metode ya keberagamaan. Itu dari guru ke murid gitu. Sampai nggak pemahaman itu yang dipahami oleh saudara-saudara. Ada tertulis begitu. Sekarang gimana? Yang ngomong di ayat ini siapa? Apa? Yang ngomong di ayat ini siapa? Yang ngomong di ayat ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah kalau ada yang nggak beriman kepada dia harus diperangi, Pak? Nah, inilah saya katakan ya. Jadi Bapak ingin menafikan ya ayat ini dalam perang sudah ini. Ini dalam perang sudah ini. Ayatnya berbunyi begini. Tunggu dulu. Ada ayat lain. Ada ayat lain. Gini. Ada ayat lain yang menyatakan seperti ini. Ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kamu untuk kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu, tidak mengeluarkan kamu dari kampungmu karena kamu beragama Islam dan tidak mengusirmu gitu dari kampungmu gara-gara kamu beragama Islam. Antabarruhum untuk berbuat bir kepada mereka. Apa itu? Lantanalu bir untuk berbuat bir kepada mereka. Apa? Bir. Ini Pak, Bapak kalau tunggu dulu. Jadi metode sampean dalam memahami Al-Quran kami itu yang sebenarnya bermasalah dan metode sebagian kaum muslimin. Seandainya memang seperti itu pemahaman saya, maka yang pertama-tama akan saya lakukan adalah mencari bapak-bapak sekalian gitu untuk kita berperang. Gitu. Tetapi kita tidak, karena saya tidak memahaminya demikian gitu. Yang menjadi problem makanya metodenya bapak-bapak sekalian itu seperti apa memahami agama kami gitu. Bapak kalau bisa poinnya ketemu orang langsung memerangi Pak, Bapak sudah selesai Pak di dunia ini Pak diperangi sama yang lain Pak akhirnya kan seperti itu jadiannya. Karena kalau makanya saya bilang makanya metode keberagaman. Makanya dibahas hal-hal seperti ini itu oleh para ulama sehingga mengatakan metode keberagaman kita itu seperti apa gitu. Jadi gini Pak, kalau begini berarti toleransi Islam kalau tidak ada yang mau ikut dia. Makanya saya bilang sampean salah paham ayat itu ada penerapannya seperti apa itu gitu. Sekarang Bapak ngomong berdasarkan apa Pak? Pribadi kan? Karena ada ayat lain yang menyatakan itu tadi
Allah Subhanahu Wa Taala Ini berdasarkan apa? Tafsir atau pribadi? berdasarkan itu ya, makanya saya katakan tadi kaitannya dengan Ya metode berdasarkan apa? pemahaman kita itu Saya harus jelas dari bersanad saya sampai mau kepada jawab Rasulullah dulu. tadi katanya tadi Saya mau jangan dijawab bersanad dulu. gitu. Jadi Yang saya saya berdasarkan pahami pribadi demikian atau dan bukan? saya menolak pemahaman kaitannya tentang seperti saudara memahami ayat ini gitu. Ya berarti Dan ini itu berdasarkan adalah my faith gitu. Ya berarti ini berdasarkan Seperti pribadi itu Bapak gitu. kan? Berdasarkan pribadi Bapak kan? Berdasarkan apa yang saya pelajari dari guru saya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Selesai. Kenapa di negara syariat Islam murtad dibunuh, Pak? Gitu. Pak, kenapa di negara syariat Islam murtad dibunuh, Pak? Hukuman mati Baik ya. maksimum. Baik, Ah. baik. Ya. Ya. Di dalam Kalau negara benar syariat. Bapak ngomong itu, kenapa di negara syariat Islam saat ini, faktanya saat ini, kalau murtad itu hukuman mati maksimal, Pak? Kenapa, Pak? Baik. Ya. Kaitannya dengan syariat Islam. Di dalam negara yang syariat Islam, menjalankan syariat Islam dan konsensus kenegaraan itu menyatakan demikian ya. Dan orang-orang itu memang orang-orang yang mengerti benar agamanya, itu yang Ya pasti dilakukan. ngerti Pak, nggak usah bulat-bulat, pasti ngerti lah negara syariat Islam Ya, dan itu, yang iya. bikin Dan mereka sedang yang implementasikan itu para ulama-ulamanya Pak, nggak usah muter-muter Pak. Sekarang saya tanya, kenapa di negara syariat Islam murtad itu harus dibunuh Pak? Kalau mereka memang lebih demikian. mengerti, entar, kalau mereka lebih mengerti, berarti Anda tidak mengerti. Gitu. Ini- Kalau Anda ini argumen kalau yang- mereka lebih yang- mengerti soal Dia bikin versi sendiri Jadi Pak. apa namanya? Ini, Bapak ini. Ingin mengapply pemahaman saudara-saudara sekalian tentang agama saya kepada apa yang saya pahami terhadap agama saya gitu. ini bukan Ini pemahaman di mengapply. negara syariat Islam Pak, di pemahaman institut negara syariat Islam Pak, kita ngomong negara Pak. Sama Oke lah mereka ulama-ulamanya, Pak. memahami Itu seperti Pak. oke lah mereka Tadi memahami Anda seperti itu. mengatakan Gitu. mereka Oke lah lebih mereka mengerti. memahami Shalom. Lagi bahas apa ini? Baru masuk. Shalom. Nah, tadi Anda Shalom, mengatakan mereka lebih mengerti sehingga menjalankan syariat Islam itu. Berarti Anda tidak lebih mengerti dari mereka. Logikanya begitu aja. Gimana sih? Maaf Pak Arjuna, ini bahas apa ya? Bahas ini soal ini Yesus atau Alkitab mana yang benar gitu. Oh, diulang lagi pembahasan kemarin. Iya. Makanya saya Ya. katakan, kan tadi Anda katakan bahwa mereka lebih mengerti. Lalu menjalankan syariat Islam itu. Dan menjalankan bahwa ketika ada orang yang murtad, mereka bunuh. Berarti mereka lebih mengerti. Anda tidak bisa lebih mengerti dari mereka, bukan kan begitu? Nah, kalau begitu argumenmu, kalau itu Bukan, tadi kan Anda bilang tunggu, mereka sudah maghrib ya silakan dulu maghrib, saya maghrib dulu. ini logikanya saja. Mereka lebih mengerti, Anda tidak Saya lebih mut mengerti dulu dari ya. mereka. Ya saya ini Itu dulu ya, aja. bentar. Saya mut dulu. Aku heran deh. Kok mereka lebih mengerti menjalankan syariat Islam dengan benar, sedangkan Anda seolah-olah lebih mengerti dari mereka. Pengakuan Anda mereka lebih mengerti. Takia Pak, Kalau takia mereka- Pak. Iya, kalau mereka lebih mengerti dan menjalankan seluruh syariat Islam itu dengan orang murtad dan mereka membunuh, itu berarti mereka yang benar. Anda yang salah. Gitu. Bukan jangan Anda mengatakan, oh karena negara ini kami menggunakan hukum ini, negara ini karena ada Kristen loh. Makanya menggunakan hukum ini. Nah coba, kamu hidup sendiri, negara kamu sendiri, yang mengangkat syariat Islam, udah bunuh. Itu logikanya. Aku heran deh. Dia mengaku bahwa dia mengatakan mereka lebih mengerti. Berarti dia tidak lebih mengerti. Gitu aja. Logikanya gitu aja. Gimana sih? Mereka lebih mengerti, maka mereka menjalankan. Anda tidak mengerti, maka Anda tidak jalankan. Berarti Anda tidak mengerti. Itu aja logikanya. Kita pakai sederhana-sederhana aja. Nggak usah panjang lebar berretorika lah, bernarasi lah. Bohong banget, Nggak mungkin. bohong sekali itu. Orang Malaysia saja yang dekat-dekat ini nggak usah jauh-jauh. Malaysia kalau ketahuan murtad itu dicari, Ditangkap itu Pak, dicari. langsung. Nggak boleh, iya ditangkap langsung. Malaysia dan yang Brunei, dekat Pak. aja. Iya, Malaysia dan dekat Brunei. aja, nggak usah jauh-jauh. Kita nggak usah jauh-jauh. Berarti mereka lebih mengerti. Anda tidak mengerti dari mereka gitu. Itu aja, tapi soal lebih mengerti menerangkan ke kita. Kalau menjelaskan, mengkolaborasikan dengan hukum yang ada di Indonesia ini karena Kristen. Pak Anda tahu, kalau nggak ada Kristen udah digunakan syariat Islam. Karena ada agama-agama lain. Ada agama Hindu, Buddha, dan sebagainya. Gitu. Jadi gimana sih cara pemahamannya? Kamu menerangkan kepada kita seolah-olah kau tuh lebih mengerti. Tapi di satu titik kau mengatakan mereka lebih mengerti. Ya astaga, berarti mereka lebih mengerti. Berarti kau tidak mengerti dong. Itu aja, simpel. Dia pengen menampilkan Islam versi dia sendiri Pak, yang baik, lemah lembut. Dia bikin versi sendiri Pak, yang dalam khayalannya dia doang Pak, yang nggak ada di alam nyata. Iya, simpel doang gitu. Kalau mereka lebih mengerti, berarti kau tidak mengerti. Kan gitu logikanya. Orang lebih mengerti, tapi kau mengakui orang itu lebih mengerti. Saya mengakui Bro Domba lebih mengerti. Ya saya tidak mengerti, tidak mungkin saya menjelaskan.
Berarti mereka lebih paham, lebih mengerti. Nah, saya minta Bro Domba menjelaskan, gitu, bukan kau yang menjelaskan. Lalu kau selalu menarasikan, ya karena kita begini, negara Indonesia begini, bla 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 bla. Kalau saya lihat sih, si Sumarlin ini suka bernarasi seperti itu sih. Dari kemarin-kemarin juga sih sama Awi juga suka bernarasi seperti itu. Oh, solusinya bagaimana? Daripada si pendeta ini berselingkuh dan sebagainya. Aku tunjukkan ayatnya. Di dalam ke-10 perintah Allah, jangan berzina. Lalu Yesus mengatakan, jangankan saja menceraikan istri. Itu konteksnya di Matius 5 ayat 28 kalau nggak salah. Itu konteks ayatnya, itu mengatakan memandang saja, menginginkan saja. Nah, sekarang poligami, didahului menginginkan dulu. Kau kasih tahu istri, ingin. Istriku, aku ingin menikah lagi. Kau tidak kasih tahu istri, sembunyi-sembunyi beritahu perempuan itu. Cewek, aku mau nikah dengan kamu. Aku senang dengan kamu, aku suka kamu. Itu menginginkan saja. Udah berzina. Itu melanggar. Masa Tuhan gitu, gimana sih? Itu dari tadi putar-putar ke sana kemari seolah membawa kita ke alam angan-angan dan halusinasi dengan kau pun cara bertolak. Kau pikir kita bodoh apa di sini nih? Dengan semua nama-nama ismun walak, ya. Nama-nama yang diberikan kepadamu, ya. Dan juga nama-nama yang engkau namakan dirimu dengannya, dan juga nama-nama yang engkau ajarkan kepada para hamba-hambamu, dan juga nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu, dan juga nama-nama yang engkau simpan di ilmu gaib di sisimu. Jadi nama pencipta kita itu banyak. Ya. Gitu. Oke. Saya sebelum saya lihat dari teologis Kristiani, saya ingin lebih dalam lagi ke Bang Marlin dulu. Menurut Bang Marlin, apakah semua Tuhan yang diyakini oleh semua suku bangsa adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan suku bangsa yang diyakini oleh Bang Marlin dalam iman yang diyakini sekarang? Baik, secara fitrah atau secara nurani manusia itu cenderung untuk meyakini satu sang pencipta. Agama manapun yang mengajarkan paganisme segala macam tetap sedikit banyaknya cenderung, meskipun ada yang kita katakan menyimpang jauh. Itu sih yang saya sampaikan. Artinya pada setiap suku bangsa ini, manusia sudah menyadari bahwa ada substansi keilahian yang sangat superioritas, sehingga yang tidak mungkin terjangkau oleh pikiran daya manusia hanya dapat dilihat berdasarkan fenomena alam dan berdasarkan kreasi yang sudah terjadi. Begitu, Bang Marlin? Iya, kurang general, kurang lebih seperti itu. Misalnya tentang ateisme itu minoritas manusia. Oke. Saya lanjut, Bang Marlin. Bagaimana membuktikan berdasarkan filsafat yang Bang Marlin sebutkan tadi tentang filsafat kebenaran? Jika A benar, maka bukan A pasti salah. Jika bukan A salah, maka A benar. Bisa A benar, bukan A juga benar, atau A salah dan bukan A juga salah. Bagaimana bisa Bang Marlin jelaskan dari sisi filsafat teologi masalah ini? Saya belum lihat korelasi pertanyaan saudaraku ini dengan premis apa tadi itu yang saya sampaikan. Begini, Bang, saya sebenarnya sudah mengarahkan cara Abang berpikir atau kita berpikir dari pemahaman tentang kebenaran semua eksistensi ilahi di luar dari kebenaran pribadi yang telah kita klaim, ya kan? Yang diyakini atau dianut oleh orang-orang lain, baik di dalam suku yang sama atau di luar bangsa-bangsa lain seperti itu. Artinya gini. Apakah dari sisi jika A benar atau Tuhan A benar, maka selain Tuhan A pasti salah? Apakah Tuhan A salah, maka pasti Tuhan bukan A benar? Apakah Tuhan A benar sekaligus juga salah? Apakah Tuhan A dan B sama-sama salah? Tuhan A dan bukan A, gitu, Pak. Yang saya sebutkan tadi bahwa kaitnya tentang premis secara logis, ya. Ini memang logis. Kalau ada sebuah premis, saya ulang lagi supaya karena tadi saudara ini agak salah memaparkannya. Yeah. Kalau ada dua premis A dan B, ya A dan B yang saling bertolak belakang. Ya. Jika A benar, B salah. Kan ada tiga kondisi yang akan terjadi. Jika A benar, tentu B salah. Jika B benar, tentu A salah. Ya kan? Dan bisa jadi dua-duanya salah, tapi tidak mungkin dua-duanya benar. Tidak mungkin. Ya, oke. Ya. Gitu. Kita terusin aja ya. Oke, baik. Lanjut. Oke, Bang. Saya lanjut tadi. Saya lanjut. Oke, Bang. Halo. Yang mau bicara? Saya bicara? Aku. Kita jadi ganti topik kan ini. Oh ya udah ini gini aja Kak Domba. Belum. Mau tetap lanjut yang halo. Kak Domba, halo.
kita lanjut topik yang kemarin Terserah, apa topik baru aja? terserah. Biar aku Ya ganti udah topik. topik yang kemarin aja. Ya udah aku tak pamitan Topik yang dulu kemarin ya. aja, Kak. Aku tak pamitan dulu sama iya boleh. Yang Ya udah, kemarin Pak yang mana Musa? Topik yang kemarin. Di pending aja di Kensa. Oh, iya. Tapi bentar saya izin dulu untuk makan dulu ya. Silakan teman-teman dulu. Oke, aku pamit dulu ya sama teman-temanku Izin juga ya. di YouTube ya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Live akan saya akhiri. Shalom. Gak tahu udah berapa jam ini.